Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpina Diayu Marserawati 1932-1975. Pada video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika SMP Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Oke. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bangun datar segi 4. Baik, saya mulai. Yaitu yang pertama, persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan panjang sisi-sisi yang berhadapan adalah sama. Oke. Jadi persegi panjang ini sudut A, B, dan C dan D ini adalah besar sudutnya adalah siku-siku yaitu 90 dan panjang sisi yang berhadapan yaitu sama di mana AB itu sama dengan DC, AD itu sama dengan CB. Oke, unsur-unsur persegi panjang ABC di antara lain sisi yaitu AB, BC, CD, dan AD. Di mana AB itu kongruen dengan CD, AD itu kongruen dengan BC. Diagonal yaitu AC ini dan BD. Nanti ada garis seperti ini. Sudut yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Oke, baik, saya lanjut. Sifat keliling dan luas persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang adalah lain panjang sisi yang berhadapan sama dan sejajar. Keempat, sudutnya siku-siku. Panjang diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang. Misalnya, suatu persegi panjang dengan panjang P satuan panjang dan lebar L satuan panjang jika K satuan panjang yang menyatakan keliling dan L satuan luas yang menyatakan luas, maka rumus keliling dan luas persegi panjang adalah K sama dengan 2 kali P tambah L dan L sama dengan P kali L. Kita lanjut. Persegi. Persegi adalah persegi panjang yang panjang keempat sisinya sama. Di mana sisi AD itu sama dengan sisi DC, sama dengan sisi CB, dan sama dengan sisi AP. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar di mana AB itu sejajar dengan DC, AD itu sejajar dengan BC. Keempat, sudutnya siku-siku, sama seperti persegi panjang tadi. Sudut A itu sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, itu yaitu 90 derajat. Panjang diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang. Di mana panjang diagonal DB itu sama dengan panjang diagonal AC. Di mana kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Di mana DO itu sama dengan OB. AO itu sama dengan OC. Di mana O itu adalah titik potong antara kedua diagonal. Yang keempat yaitu panjang keempat sisinya sama. Di mana AB itu sama dengan BC. Sama dengan CD. Sama dengan AD. Itu sama. Panjang keempat sisinya sama, iya tadi sudah ya. Setiap sudutnya dibagi dua sama ukuran dan oleh diagonal. Oke. Misalkan saja sudut A ini yaitu 1, 2, B ini 1, 2, C ini 1, 2, D ini 1, 2, di mana sudut A1 sama dengan sudut A2, sudut B1 itu sama dengan sudut B2, C itu sudut C1 sama dengan sudut C2, dan sudut D1 itu sama dengan sudut D2. Diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Ini tegak lurus di titik O. Mana gambarnya miring seperti itu aja. Oke, saya lanjut. Keliling dan luas persegi. Misalkan suatu persegi dengan panjang sisi S, satuan panjang. Jika K satuan panjang menyatakan keliling dan L satuan kuadrat menyatakan luas, maka rumus keliling dan luas daerah persegi adalah K sama dengan keliling. Sama dengan 4 kali sisinya. Dan L itu sama dengan sisi kali sisi. Oke, sebelum sini. Untuk persegi itu istimewa ya, karena keliling dan luasnya itu sama-sama menggunakan sisi. Baik, saya lanjut. Jajar genjang. Jajar genjang adalah segi 4 yang setiap pasang sisinya yang berhadapan sejajar. Ini, AB itu sejajar dengan DC, AD itu sejajar dengan BC. Oke, sifat-sifat jajar genjang yaitu yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Ya, seperti tadi ya. AB sejajar dengan DC, AD itu sejajar dengan BC. AB sama dengan DC, dan AD itu sama dengan BC. Sudut-sudut yang berhadapan sama ukuran, yaitu sudut A itu sama dengan sudut C, ini berhadapan. Sudut D itu sama dengan sudut B. Dua sudut yang berdekatan saling berpelurus, ini sudut A tambah sudut B tambah sudut C, atau sudut C tambah sudut D,
dan sudut A tambah sudut D itu sama dengan 180, di mana jumlah kedua sudut yang berurutan itu 180. Diagonal jajar genjang membagi daerah jajar genjang menjadi dua bagian sama besar, yaitu ini. Diagonal yaitu BD dan AC. Yaitu luas daerah segitiga ABC itu sama dengan segitiga ADC atau CAD itu sama. Dan luas daerah segitiga ADB ini, segitiga ini sama dengan luas daerah ADB itu sama dengan BDC. Ini salah ya, BDC. Diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang, yaitu AO, ini titik perpotongannya anggap saja O. Perpotongan dari kedua diagonal yaitu AO itu sama dengan CO, DO itu sama dengan MO. Oke, kita lanjut. Keliling dan luas jajar genjang. Luas jajaran genjang sama dengan hasil kali alas dan tinggi. Keliling jajar genjang sama dengan 2 kali jumlah pasang sisi yang saling berdekatan. Misal jajar genjang mempunyai luas L, alas A, sisi yang berdekatan dengan A adalah B, dan tinggi T. Maka ini T, ini alas A, sisi yang berdekatan dengan A adalah B. Di mana T ini adalah garis yang tegak lurus dengan alasnya A. Oke, luas itu sama dengan A kali B. Dan keliling itu 2 dikali A tambah B, penjumlahan sisi. Oke, baik. Saya lanjut. Belah ketupat. Belah ketupat adalah segi empat yang semua sisinya sama panjang atau sebuah segi empat yang kedua diagonalnya saling tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Oke, ini. AB itu sama dengan BC, CD itu sama dengan BC itu sama dengan CD, CD itu sama dengan AD, jadi semuanya sama keempat sisinya. Di mana diagonalnya saling tegak lurus di titik O. Misalkan titik perpotongan diagonal adalah titik O, di mana diagonal yaitu AC dan BD. Yang saling membagi dua sama panjang, di mana AO itu sama dengan OC, BO itu sama dengan OD. Sifat-sifat yang dimiliki belah ketupat yaitu semua sisinya kongruen. AB itu kongruen dengan BC, BC kongruen dengan CD, CD kongruen dengan AD, AD kongruen dengan AB. Sudut-sudut yang berhadapan kongruen, sudut A kongruen dengan sudut C, sudut B kongruen dengan sudut D. Diagonal-diagonalnya membagi sudut menjadi dua ukuran yang sama. Seperti tadi ya, ini misalkan 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Di mana sudut A1 itu sama sudut A2, sudut B1 itu sama dengan sudut B2, dan seterusnya sampai sudut D1 itu sama dengan sudut D2, termasuk sudut C1 itu sama dengan sudut C2. Kedua diagonal saling tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang ya. Tegak lurus di titik O, yaitu ini besarnya. AOD itu 90, DOC itu 90, AOB itu 90, BOC itu 90 besar sudutnya. Dan saling membagi dua sama panjang seperti tadi, AO sama dengan OC, BO sama dengan OD. Diagonal membagi belah ketupat menjadi dua bagian sama besar, atau diagonalnya merupakan sumbu simetri. Ini, AC itu sumbu simetri. Dia ditekuk, bisa kan? Dan ini AD, BD ini juga sebagai sumbu simetri. Jumlah ukuran dua sudut yang berdekatan adalah 180, sudut A tambah sudut B, sama dengan sudut B tambah sudut C, sama dengan sudut C tambah sudut D, sama dengan sudut A tambah sudut D itu 180, atau bisa diartikan jumlah dari kedua sudut yang berurutan itu adalah 180. Oke, baik, saya lanjutkan. Keliling dan luas belah ketupat. Luas daerah belah ketupat sama dengan setengah hasil kali panjang diagonalnya. Keliling belah ketupat sama dengan 4 kali panjang sisinya. Misal, L adalah luas daerah belah ketupat dengan diagonalnya yaitu D1 dan D2. Maka L itu adalah setengah kali D1 kali D2. Setengah hasil kali diagonalnya. Misal K adalah keliling belah ketupat dengan panjang sisi S, maka K adalah 4 kali sisi. Oke. Layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang diagonalnya saling tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi diagonal lainnya menjadi dua sama panjang.
Oke. Dari pengertian itu, kita lihat. Diagonal-diagonal saling tegak lurus. Oke, diagonalnya yaitu CA dan BD ini tegak lurus di sini. Katakan titik potong dari kedua diagonal itu yaitu C, di mana BEA itu ada 90, BEC 90, BED 90, DEA itu 90 karena tegak lurus. Dan salah satu diagonal yang membagi diagonal lainnya menjadi dua sama panjang ini salah satu diagonal yaitu CA itu membagi diagonal yang lain yaitu BD itu sama panjang di mana BE itu sama dengan ED. Oke, sifat layang-layang ada sebagai berikut. Panjang dua pasang sisi berdekatan adalah sama yaitu AB itu sama dengan AD dan BC itu sama dengan DC. AB itu kongruen dengan AD, BC itu kongruen dengan CD atau DC sama saja ya. Sepasang sudut yang berhadapan sama ukuran yaitu sudut A, B, C sama dengan ukuran sudut CD, ADC. Sudutnya B sama dengan sudut D. Dan sudut ABC itu kongruen dengan sudut ADC. Kongruen ya. Sama dan juga kongruen. Salah satu diagonal membagi layang-layang menjadi dua ukuran sama panjang yaitu salah satunya yaitu CA membagi diagonalnya yaitu BD itu sama panjang di mana BE itu sama dengan ED. Yaitu segitiga ABC sama dengan segitiga ADC. Ini sama ya, karena ini CA itu salah satu merupakan juga sumbu simetri atau AC merupakan sumbu simetri. Diagonal-diagonalnya saling tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi diagonal yang lain menjadi dua sama apanya yaitu AC, ini tegak lurus BD, dan BE itu sama dengan ED seperti tadi. Oke, saya lanjut. Keliling dan luas layang-layang. Keliling layang-layang adalah hasil penjumlahan semua panjang keempat sisinya. Luas daerah layang-layang sama dengan setengah hasil kali panjang diagonal-diagonalnya. Misal, L adalah luas daerah layang-layang dan dengan diagonal-diagonalnya D1 dan D2, maka L sama dengan setengah kali D1 kali D2. Oke, untuk layang-layang sama dengan luas belah ketupat, sementara kelilingnya merupakan hasil penjumlahan seluruh sisi layang-layang. Baik, saya lanjut. Trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar di mana AB itu jajar dengan DC. Oke, segi empat ABCD di bawah adalah trapesium ABCD. Sisi AB dan DC disebut alas trapesium. Sisi AB dan DC ini alas trapesium. Sisi AB ini dan sisi DC, sisi AB itu sejajar dengan sisi CD tadi. Ada sepasang sisi yang sejajar. Sedangkan sisi AD dan sisi BC itu disebut kaki trapesium. Selanjutnya, segi 4 ABCD ini dinamakan trapesium sembarang karena bentuknya atau salah satu sisinya itu tidak ada yang sama ya, semuanya berbeda. Jadi ini sembarang. Oke, jenis trapesium. Trapesium ABCD berikut disebut trapesium sama kaki. Karena kakinya sama panjang yaitu AD. Oh iya salah, AC itu sama dengan BD, ini kakinya sama. Dan AD dan BC adalah diagonal. AD dan BC ini adalah diagonal. Trapesium PQRS disebut trapesium siku-siku karena salah satu kaki trapesium tegak lurus dengan alasnya ini. PQ ini tegak lurus dengan PS alasnya, di mana ini adalah T. Oke. Selain trapesium sembarang, ada jenis lain dari trapesium yakni sama kaki dan siku-siku. Oke, saya lanjut. Sifat-sifat trapesium ini berdasarkan pengertiannya ya. Jadi, sifat-sifatnya ini dibedakan berdasarkan jenisnya. Yaitu yang pertama, jumlah ukuran dua sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar pada trapesium adalah 180 derajat. Pada trapesium sama kaki, ukuran sudut-sudut alasnya sama. Oke, kembali lagi. Pada trapesium sama kaki, ukuran sudut-sudut alasnya sama. Ini.
Sudut C ukurannya sama dengan sudut D. Saya lanjut. Pada trapesium sama kaki, panjang diagonalnya sama, yaitu panjang AD itu sama dengan panjang CD. Trapesium siku-siku mempunyai tepat dua sudut siku-siku. Ini. Karena ini adalah garis tinggi dan memotong tegak lurus di alas, maka ini adalah siku-siku di sudut Q dan sudut P. Jadi besarnya adalah 90. Oke, baik, saya lanjut. Luas trapesium. Luas daerah trapesium sama dengan setengah hasil kali tinggi dan jumlah panjang sisi yang sejajar. Misal L adalah luas daerah trapesium yang mempunyai tinggi T dan panjang sisi-sisi yang sejajar A1 dan A2, maka L sama dengan setengah T kali A1 tambah A2. Baik, saya lanjut. Kita ke contoh soal. Perhatikan gambar bangun di bawah ini. Tentukan keliling dan juga luas trapesium di atas. Trapesium, apa ini tadi? Trapesium siku-siku. Perhatikan gambar di atas. Pada ABCD ya, maaf. ABCD merupakan bangun ABDE. ED merupakan bangun persegi panjang, sehingga ini saya tarik garis dari B ini garis bantu supaya memudahkan. Panjang dari sisi ED dan AB sama dengan 12. Jadi DE sama AB itu 12 supaya kita lebih mudah menentukan panjangnya BE. Oke. Maka dari itu keliling AB, kelilingnya yaitu AB ditambah BC ditambah CE ditambah ED ditambah AD. 12 tambah 10 tambah 6 tambah 12 tambah 8 yaitu 48. Luasnya yaitu setengah kali jumlah rusuk yang sejajar kali tinggi. Bisa ini juga sama. AD itu sama dengan BE yaitu 8. Oke. Sehingga luasnya yaitu setengah kali 12 tambah 18, ini 12 tambah 6, 18 kali 8 tingginya. Oke, setengah kali 30, 12 tambah 18 itu 30 kali 8 yaitu 120 cm persegi. Baik, saya lanjut. Sebuah bangun jajar genjang mempunyai keliling 52 cm. Apabila panjang salah satu sisinya yaitu 16 cm, maka hitunglah panjang sisi yang lainnya. Oke, dari soal di atas telah kita ketahui bahwa kelilingnya adalah 52 cm. Serta panjang salah satu sisi yang diketahui yaitu 16 cm. Misalkan A. Sehingga untuk mengetahui panjang sisi yang lain, misalnya B, yang belum diketahui bisa dicari dengan memakai rumus keliling. Keliling yaitu 2 kali A tambah B, ini sisinya. 52 cm sama dengan 2 kali 16 tambah B. 52 sama dengan 32, ini dikalikan, distributif. 2 kali 16, 32. 2 kali B yaitu 2B, ini tambah ya, maaf salah. 52 dikurangi 32 ya sama dengan 2B. Ini pindah ke ruas kanan atau kedua ruas dikurangi dengan 32 cm sehingga 2B itu sama dengan 20, 52 kurangi 32 sehingga B itu sama dengan 20 per 2. Kedua ruas dibagi 2, B itu sama dengan 10 cm. Oke, baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.